Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi hari ini. Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat dan sukacita dalam anugerah Tuhan kita. Pagi ini kita akan menerima sabda Tuhan untuk menjadi pandu kita. Dan puji Tuhan kita sudah sampai pada pembacaan Ayub pasal 19. Saya akan membacakan ayat 13 sampai ayat yang ke-22 demikian. Saudara-saudaraku, dijauhkannya dariku. Kenalan-kenalanku menjadi asing terhadap aku. Kaum kerabatku menghindar dan kawan-kawanku melupakan aku. Mereka yang menumpang di rumahku dan budak perempuanku menganggap aku yang tidak mereka kenal. Mereka memandang aku sebagai orang asing. Kalau aku memanggil budakku, ia tidak menyahut. Aku harus membujuknya dengan kata-kata. Napasku menimbulkan rasa jijik pada istriku, dan aku memuakkan bagi saudara-saudara kandungku. Bahkan kanak-kanak pun menghina aku. Kalau aku berdiri, mereka mengejek aku. Semua teman karibku merasa muak terhadap aku, dan merasa yang kukasihi berbalik melawan aku. Tulangku melekat pada kulit dan dagingku, dan hanya gusiku yang tersisa padaku. Kasihanilah aku, hai sahabat-sahabatku, karena tangan Allah telah menimpa aku. Mengapa kamu mengejar aku seakan-akan Allah dan tidak menjadi kenyang dengan dagingku? Teman tak berkuasa, Tuhan tak berkuasa. Saudara sekalian, apa yang dapat dilakukan pada saat semua penyangga hidup kita runtuh seketika? Betapa berartinya sahabat yang kita harapkan dapat mendukung dan saudara-saudara dekat. Tapi apa jadinya jika sahabat dan keluarga pun telah menjauhi? Ayub tidak hanya kehilangan penyangga hidupnya, yakni harta benda, anak-anak dan kesehatannya. Ia juga kehilangan teman dan dukungan dari segenap keluarga. Ayub meratap bahwa ia sekarang dikucilkan oleh saudara-saudara, bahkan sekandungnya, kenalan, kaum kerabat dan kawan-kawannya. Tidak berhenti di situ, ia pun diasingkan oleh anak semang dan budaknya, dan bahkan oleh istrinya sendiri. Ejekan tidak hanya diterima dari teman karibnya, tetapi juga dari anak-anak kecil. Tidak heran pada akhirnya dengan memelas, Ayub memohon kepada ketiga sahabatnya itu, kasihanilah aku, hai sahabat-sahabatku. Ayub kini hidup dengan salah paham yang serius bahwa Allah langsung menyebabkan penderitaannya. Walaupun sebenarnya penderitaan Ayub hanyalah izin Allah. Ia percaya bahwa Allah telah menjadi musuh yang senang menyiksa dan mendukakan jiwanya. Ayub tidak sadar bahwa iblislah yang menjadi sumber musibah yang tanpa akhir itu. Sekalipun Allah mengizinkan iblis menyiksa Ayub, tetapi iblislah yang melakukannya. Orang percaya harus berhati-hati agar tidak menyalahkan Allah atas apa yang hanya diizinkan olehnya. Di dalam dunia ini terjadi banyak hal yang jahat. Allah tidak senang menyaksikannya. Musibah-musibah terjadi di antara anak-anaknya yang diizinkannya dengan sedih dan penuh ibah. Ia tahu dan ia merasakan apa yang dirasakan oleh umat-umatnya. Saudara sekalian, dalam penderitaan kita memang membutuhkan dukungan dari orang-orang yang mengasihi kita. Seberat apapun permasalahan yang kita hadapi, kalau kita masih mendapatkan kepercayaan dan kekuatan dari mereka, kita akan lebih sanggup untuk menghadapinya. Namun, ironisnya, dalam kesusahan kita cenderung memilih untuk sendirian, mengucilkan diri dari keramaian. Kita menangis sendirian dan kita menderita sendirian, sepi dari sapaan teman dan kerabat. Namun, meskipun Ayub bergumul sendirian, ia menghampiri Tuhan. Itu sebabnya ia tetap berkata dengan yakin, tetapi aku tahu penebusku hidup dan ia akan bangkit di atas debu. Ayub datang kepada pribadi yang tepat, Tuhan sendiri. Ia membawa ketidakmengertian dan kekecewaannya kepada Tuhan. Sekarang Ayub tidak sendirian lagi. Meski sahabat-sahabatnya tidak memahami keadaannya, Tuhan tetap mengerti. Saudara sekalian, ada masalah yang dapat kita bagikan dan kita ceritakan kepada teman. Namun juga ada masalah yang tidak bisa kita ceritakan kepada siapapun.
Akhirnya kita hanya bisa datang kepada Tuhan yang mengerti kepedihan kita bahkan sebelum kita mengucapkan sepatah kata pun. Saudara sekalian, teman mengerti sebagian tentang diri kita, tetapi Tuhan mengerti seluruhnya. Teman mengasihi, memperhatikan kita, tetapi Tuhan jauh lebih dari itu. Ia mengorbankan nyawanya untuk kita, karena Dialah satu-satunya tempat kita untuk mendapat kasih sayang dan pertolongan yang sempurna. Maukah saudara sekalian datang kepada Tuhan untuk menyerah dan mengharapkan pertolongan serta cinta kasih yang utuh? Kita tidak pernah kehilangan sahabat, karena Ia menyapa kita dengan mengatakan, Yesus Kristus berbicara, "Kamulah sahabat-sahabatku." Jika yang lain tidak dapat mengerti pergumulan kita, jika saudara, keluarga, siapapun yang dekat dengan kita tak dapat memahami apa yang sedang kita alami, sebagaimana kita pun tidak bisa memahaminya, tapi Yesus, sahabat sejati kita, mengerti, memahami, dan tahu siapakah kita yang sesungguhnya. Maka datanglah kepada sahabat sejati itu, agar kita dapat menerima pertolongan pada waktunya. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak karena pagi hari ini kami diingatkan lagi oleh firman-Mu. Acap kali kami merasa sendirian dalam menjalani kehidupan ini. Tapi kami bersyukur dapat diingatkan, tidak ada satupun peristiwa dalam hidup kami yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Dan karena Ia mengizinkannya, maka kami pasti akan mendapatkan pertolongan dalam melewati masa-masa yang sulit itu. Kami mengucap syukur karena kami punya sahabat sejati, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang bukan hanya mengasihi dan memperhatikan kami, tetapi nyawanya pun dikorbankan untuk keselamatan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, karena kami tak berjalan sendirian. Ke depan masih banyak rahasia yang tak dapat kami mengerti, tapi kami mau menyerahkan diri dalam tangan-Mu, bahwa Engkau sahabat dan kekasih kami, yang akan terus berproses, berkarya, mendampingi kami dalam segala situasi hidup kami. Itulah sebabnya ya Tuhan, dengan sukacita kami menghampiri Dikau pada pagi ini. Karena kami tahu pertolongan satu-satunya hanya datang daripada-Mu. Dan biarlah kami terus melekat kepada-Mu ya Bapa, dalam segala perkara yang tak dapat kami mengerti. Dan walaupun berat, tetapi Engkau akan memberikan kelegaan kepada kami untuk melewatinya. Karena itu ya Bapa, kami datang kepada-Mu pada pagi ini, supaya kami dapat memperoleh kelegaan. Hamba-Mu berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi pada pagi ini dimanapun mereka berada, dan dalam segala situasi hidup mereka. Berkenanlah Engkau memberkati ya Bapa, supaya mereka juga terus merasakan kasih setia-Mu yang tak pernah habis itu. Terima kasih karena Engkau akan menyertai kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kegiatan kami di masa-masa yang akan datang. Kami serahkan segala kesulitan yang kami alami, bahkan kami mendoakan saudara-saudara kami jika ada yang sedang dalam keadaan penderitaan, duka cita, kekecewaan, atau persoalan apapun. Kami taruhkan mereka dalam tangan-Mu Bapa, dan mohon kasih setia-Mu, supaya mereka dapat menikmati kehadiran-Mu dalam hidup mereka. Kami serahkan segala sesuatunya dalam tangan pimpinan Tuhan. Masa depan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, persekutuan kami, jemaat kami, umat-umat-Mu, biarlah Tuhan terus berkarya di dalamnya. Lalu dengarlah doa kami ya Bapa pagi ini, kami serahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.